Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridan Setiawan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang motor diesel. Motor diesel merupakan motor yang berbeda dengan motor bensin karena proses penyalaan motor diesel bukan dengan loncatan api listrik. Perbedaan lainnya adalah motor diesel saat langkah pemasukan atau hisap yang hanyalah udara segar saja yang masuk ke dalam silinder. Sedangkan penyalaannya bahan bakar dengan cara menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder yang udaranya panas karena dikompresi atau tekan pada tekanan yang tinggi. Prinsip kerja motor diesel yaitu pemasukan, kompresi atau pemampatan, pembakaran, dan pembuangan. Di sini saya ingin menjelaskan prinsip kerja motor diesel. Jadi piston bergerak dari TMA ke TMB, katup masuk membuka. Karena piston bergerak ke bawah, maka di dalam silinder terjadi kevakuman sehingga udara bersih akan mengalir masuk ke dalam melalui katup masuk. Piston akan bergerak dari TMB ke TMA, kedua katup menutup karena piston bergerak ke atas, maka udara bersih dalam silinder akan terdorong dan dipampatkan di ruang bakar. Akibatnya tekanan dan temperaturnya udara menjadi tinggi. Pembakaran atau usaha. Pada langkah ini terjadi dua proses pembakaran. Satu, pembakaran awal dan pembakaran sempurna. Pembakaran awal sebelum piston mencapai TMA, injektor akan mengakibatkan bahan bakar dan akan bercampur dengan udara yang bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi, kurang lebih 700 derajat sampai 900 derajat Celcius. Pembakaran sempurna. Karena tekanan dan temperatur yang tinggi, maka bahan bakar akan terbakar dengan sendirinya. Hal ini akan menimbulkan daya dorong sehingga piston akan bergerak dari TMA ke TMB. Piston bergerak dari TMB ke TMA, katup buang membuka karena piston bergerak ke atas, maka gas sisa hasil pembakaran akan terdorong keluar melalui katup buang. Perbandingan antara motor diesel dan motor bensin. Bahan bakar digunakan untuk motor bensin yaitu bensin, dan untuk motor diesel solar. Jenis yang dikompresikan untuk motor bensin campuran udara dan bensin, sedangkan untuk motor diesel udara bensin. Sistem pembakarannya, kalau motor bensin menggunakan busi, motor diesel pembakarannya sendiri. Tingkat pendinginan kompresi motor bensin itu lebih rendah, sedangkan motor diesel lebih tinggi. Momen atau torsi yang dihasilkan untuk motor bensin lebih kecil, untuk motor diesel lebih besar. Getaran dan suara yang timbul karena proses pembakaran untuk motor bensin itu lebih halus, sedangkan motor diesel lebih kasar. Harga bahan bakar yang dipakai untuk motor bensin itu lebih mahal, sedangkan motor diesel lebih murah. Tingkat harga perawatan mesin untuk motor bensin lebih murah, sedangkan motor diesel lebih mahal. Proses pembakaran motor diesel. Waktu persiapan pembakaran tergantung pada faktor, yaitu tekanan dan temperatur udara pada saat bahan bakar mulai disemprotkan, gerakan udara dan bahan bakar, selanjutnya jenis dan derajat mengadukan bahan bakar, serta perbandingan bahan bakar udara. Jumlah bahan bakar yang disemprotkan selama periode persiapan pembakaran tidaklah merupakan faktor yang terlalu menentukan waktu persiapan pembakaran. Sesudah itu, bahan bakar akan terbakar dengan cepat. Hal ini dapat dilihat pada garis lurus yang menanjak. Periode pembakaran ketika terjadi kenaikan tekanan yang berlangsung dengan cepat. Ruang bakar motor diesel. Ada 4 jenis ruang bakar yang umum digunakan, yaitu 1. Ruang bakar terbuka, ruang bakar kamar muka, ruang bakar turbulen, dan ruang bakar Lanova. Di sini tugas penyemprot bahan injektor bakar sangat berat karena harus mengkabutkan dan mendistribusikan secara merata agar terjadi pembakaran sempurna. Bahan bakar ini harus bercampur dengan udara yang dipadatkan sampai bagian terjauh, namun harus dijaga agar tidak menembus sampai silinder karena dapat merusak kualitas pelumas. Tipe ruang pembakaran ini menggunakan tekanan injektor 180 sampai 300 kg cm².
bahkan dapat mencapai 1.500 sampai 2.000 kilogram per cm kuadrat enzim diesel besar. Ruang bakar ini lebih cocok dipergunakan pada motor diesel putaran rendah. Motor diesel putaran rendah dikatakan paling ekonomis konsumsi bahan bakarnya spesifiknya, yaitu antara 150 sampai 180. Terdiri dari dua bagian, yaitu kamar muka dan ruang bakar utama. Kamar muka berupa ruang kecil 30-40% volume ruang sisa di sebelah ruang bakar utama, di mana injektor ditempatkan. Menjelang 25-30 derajat sebelum TMA bahan bakar yang disemprotkan. Pembakaran yang terjadi di kamar muka, namun karena jumlah udara dalam kamar muka terbatas, maka pembakaran masih belum sempurna. Adanya tekanan udara yang tinggi hasil pembakaran awal ini mendorong bahan bakar ke ruang bakar utama dengan kecepatan tinggi, sehingga pembakaran lanjutan dapat dilakukan lebih sempurna. Proses ini disebut proses pengabutan kedua. Ruang bakar tipe ini tidak membutuhkan injektor tekanan tinggi. Biasanya digunakan tipe nosel pasak dengan tekanan antara 85 sampai 140 kg per cm kuadrat dengan rasio kompresi berkisar antara 16 sampai 17. Menguntungkan karena dapat menggunakan bahan bakar dengan viskositas lebih tinggi. Tekanan gas maksimum berkisar antara 50 sampai 60 kg cm per kubik. Dibandingkan dengan kamar terbuka, pemakaian bahan bakar spesifik 15% lebih boros, yaitu 150 sampai 220. Kerugian kalori ini disebabkan volume ruang bakarnya yang lebih besar, sehingga banyak panas yang hilang karena proses pindah panas melalui dinding ruang bakar pada saat dinding kadang sulit dihidupkan, sehingga perlu ditambahkan pemanasan di kamar muka. Ruang bakar turbulen mirip dengan kamar muka, namun bagian turbulen merupakan 80-90% dari volume sisa. Udara yang ditekan pada langkah kompresi mengalami turbulensi saat bahan bakar disemprotkan. Turbulensi ini membantu proses pengkabutan bahan bakar dan pencampurannya dengan udara. Karena itu, enzim dengan ruang bakar ini juga tidak memerlukan injektor dan dengan tekanan tinggi. Umumnya antara 85 sampai 140 kg per cm kuadrat. Seperti juga ruang bakar muka, enzim dengan ruang bakar ini juga memerlukan pemanas atau glow plug. Turbulensi mempersingkat periode pembakaran terkendali, sehingga ruang bakar ini sangat baik untuk motor diesel tekanan tinggi. Tekanan gas maksimum bersekitar 60-70. Untuk ruang bakar Lanova mirip dengan terbuka. Perbedaan pada penempatan injektornya tidak dalam ruang Lanova tetapi di sebelah luarnya. Ruang Lanova terbagi dua, yaitu ruang Lanova kecil dan ruang Lanova besar. Sekitar 60% bahan bakar disemprotkan di ruang Lanova kecil, yang volumenya hanya 10% dari ruang sisa. Pada saat bahan bakar disemprotkan, mula-mula terjadi pembakaran pada ruang Lanova kecil. Kenaikan tekanan karena pembakaran ini menyebabkan pembakaran campuran bahan bakar yang belum terbakar menyembur ke ruang Lanova. Terjadi proses pencampuran yang lebih efektif dan menyebabkan arus turbulen.